Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat di Miftah pada siang hari ini? Saya kira sehat semua gitu. Dan gimana ibadah puasanya? Apakah lancar atau gimana? Apakah sudah ada yang belum? Berlubang atau mokil ya gitu. Oke, jadi di sini kita itu ingin membahas mengenai atau bincang-bincang santai mengenai bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan yang akan kami bahas pada podcast kali ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifur Rahman Hasibuan, dan juga perkenalkan sebelah samping saya Nama saya Muhammad Khairuman Zaidan Al-Muttaqi. Jadi di sini kami mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang melakukan asistensi mengajar di sekolahan MTSN Gresik ini. Nah, sebelum itu mungkin langsung saja nih Mas, langsung ke pembahasan yang akan dibahas ya. Sahabat-sahabat Miftah tahu nggak pengertian bulan suci Ramadan? Atau sudah paham nggak apa sih bulan suci Ramadan itu? Atau apa saja fadilah-fadilah bulan suci Ramadan? Mungkin sahabat-sahabat Miftah tuh tahu tapi lupa gitu Mas. Mungkin kali ini kita bisa mutolaah atau mengingatkan kembali entah itu pengertian bulan suci Ramadan atau puasa. Mungkin bisa dengan jelaskan. Oh, jadi baiklah. Jadi begini ya, mungkin teman-teman Miftah di rumah itu sudah banyak yang mengetahui arti bulan Ramadan itu sendiri, yaitu bulan yang suci atau bulan di mana kita itu membersihkan dosa-dosa kita, Mas. Gitu kan ya. Jadi sebenarnya bulan suci Ramadan itu dulu saat pertama kali diturunkan atau pertama kali perintah kewajiban puasa Ramadan diturunkan itu di saat musim panas yang sangat terik. Nah, makanya dinamakan Ramadan itu. Nah, yang kedua, kenapa sih kok dinamakan Ramadan? Karena Rasulullah itu pernah bersabda, Mas, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu membakar dosa-dosa, Mas. Nah, jadi bulan Ramadan itu alangkah baiknya jika kita itu bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, Mas, agar kita itu bersih dan suci dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Berarti bulan yang menghapus gitu ya, bulan yang menghapus dosa-dosa kita atau yang membakar dosa-dosa kita, Mas. Mungkin bisa dengan jelaskan lagi Mas mengenai kan banyak nih yang mungkin di luar sana tahu dari media sosial kan, bahwasanya bulan suci Ramadan ini suatu bulan yang sangat dinanti-nanti gitu Mas oleh umat Muslim, mungkin ya bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia atau Jadi kenapa sih kok bulan suci Ramadan itu sangat dinanti oleh seluruh umat Muslim yang ada di dunia ini? Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini Allah itu melipat gandakan, Mas, pahala kita. Jadi alangkah baiknya jika kita itu selain melaksanakan ibadah yang wajib, alangkah baiknya kita itu melaksanakan ibadah yang sunnah. Contoh seperti kita tartil, membaca Quran, tadarus, ya Mas ya, dan juga bersolawat atau yang lain-lain, Mas, seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat Miftah sekalian, mungkin pengertian singkat yang sudah dijelaskan oleh saudara Zidan tadi, mungkin dari penjelasan yang sudah dijelaskan, saya sedikit menyimpulkan bahwasanya apa nih yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, yang harus kita lakukan ialah memperbanyak melakukan ibadah-ibadah
entah itu wajib, entah itu sunnah dan lain-lainnya. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan ini bulan yang seperti dijelaskan tadi itu melipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan. Maka dari itu sahabat-sahabat Miftah sekalian, mumpung sekarang masih lama nih ya Mas, mumpung di pertengahan ya bulan suci Ramadan, lebih tingkatkan lagi ketaatan kita dalam beribadah fardu maupun sunnah. Seperti halnya ya kayak tarawih gitu ya. Tarawih terus tadarus, sholat malam, atau nama julukannya Qiyamul Lail gitu. Mungkin gitu ya sahabat-sahabat Miftah. Nah terus setelah dari pengertian ini Mas, saya ingin mempertanyakan suatu perkara yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan di sekitar kita. Mungkin saya mewakili sahabat-sahabat Miftah sekalian gitu ya. Yang pertama itu kan dalam penetapan bulan suci Ramadan atau penetapan tanggal 1 Ramadan itu kan ada yang duluan dan juga ada yang setelahnya gitu. Nah, hari berikutnya gitu. Jadi dari hal ini kan kadang menjadi suatu hal yang diperkarakan gitu di kalangan anak muda atau masyarakat di era digital ini. Apalagi sekarang eranya main sosmed gitu, saling serang menghujat gitu. Oh, kamu kok ikut yang ini, mau ikut yang mana? Gimana cara mengatasi hal-hal kayak gini atau menengahi lah? Oh ya. Jadi begini Mas ya, untuk penetapan tanggal 1 bulan suci Ramadan itu ada dua cara Mas. Ada 2 cara. Jadi cara yang pertama itu ruqyah. Nah, ruqyah itu adalah kita melihat hilal bulan. Berarti melihat secara langsung ya. Yang kedua itu secara hisab. Hisab itu adalah hitungan astronomi. Nah, begitu. Ya, kebanyakan yang ada di Indonesia itu kan ada yang mengikuti yang ya, ada yang mengikuti yang hisab. Nah, keduanya itu sama-sama benar Pak. Jadi terserah coba-coba Miftah mau ikut yang ruqyah atau mau ikut yang hisab. Karena kedua cara ini sama-sama benarnya Mas. Sama benar karena ada histori masing-masing. Ada dasarnya Mas, ada ilmunya juga begitu. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi kita itu harus saling menghargai. Jika ada teman kita yang mengikuti yang ruqyah ya nggak apa-apa silakan, kalau sudah nyaman ya. Kalau ada yang hisab juga nggak apa-apa gitu. Berarti dalam perkara ini tidak harus menghakimi. Ya, jadi tidak harus wah kamu ikut yang duluan, kamu bukan itu bukan golonganku atau gimana. Ya. Kita nggak boleh begitu Mas. Gitu. Atau bisa disebut juga tasama atau toleransi. Ya, benar. Harus memahami sesama teman atau sesama muslim. Ya, gitu Mas. Jadi sahabat-sahabat di Miftah sekalian, dari perkara hal ini yang kerap terjadi di lingkungan kita atau yang sering terjadi itu kan ada percekcokan di sosial media atau TikTok yang sering. Nah, jadi dalam mengatasi atau memahami video-video yang beredar seperti hal perkara tadi, mungkin kita itu harus bijak yang pertama, harus bijak dalam memahami dan mengambil pemahaman dari video tersebut gitu. Bukan halnya dia puasa duluan itu dikatakan bid'ah atau apa, enggak. Karena hal perkara tadi di antara keduanya itu berdasarkan landasan hukum yang atau histori ya. Histori yang sudah jelas gitu. Sebelumnya sudah ada. Itu mulai di zamannya Rasulullah. Iya. Kalau dulu itu Rasulullah itu melaksanakan puasa itu sebanyak 5 kali. Yang 4 kali itu 29 dalam 1 bulan Ramadan ya. Yang 1 kali itu 30 hari gitu. Jadi memang berbeda Mas. Jadi kita tidak boleh menghakimi salah satu pihak.
Oke, baik. Untuk pembahasan kali ini mungkin sahabat-sahabat Infta sudah paham atau sudah jelas ya, Ya. mungkin ya yang sudah dijelaskan oleh saudara Mas Zidan mengenai permasalahan tadi terhadap perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan. Terus ada lagi Mas perkara selanjutnya Mas mengenai